Pengakuan AF 8 tahun lalu soal pelaku kasus Vina, ternyata beda jauh dengan saat ini. Ternyata kesaksian AF saat ini soal pelaku kasus Vina Cirebon berbeda jauh dengan kesaksiannya di persidangan 8 tahun lalu. Fakta mengejutkan tersebut dibeberkan oleh pengacara Vina, Hotman Paris, pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Diketahui saat ini AF mengaku melihat Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di 2016 silam. Berkat kesaksian AF tersebut, Peggy Setiawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di tahun 2016, AF yang bekerja di sebuah bengkel cuci setim mobil sedang berada di warung dekat lokasi kejadian, tepatnya di bilangan Jalan Perjuangan, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF mengaku kala itu melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh segerombolan pemuda yang kini sudah menjadi terpidana. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu, kata AF di Bekasi, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pelaku, lanjut AF, memang sudah sering terlihat nongkrong di dekat bengkel cuci setim tempat ia bekerja. Sekilas, AF mengenal wajah-wajah pelaku yang melakukan penyerangan termasuk Peggy Setiawan. Saya tahu itu si Peggy sering kumpul sama anak-anak situ. Sering nongkrong, jelas dia. AF tidak mengenal Peggy secara personal, dia hanya tahu wajahnya karena sering nongkrong di dekat bengkel cuci setim. Untuk latar belakang serta pekerjaannya, AF tidak tahu sama sekali bahkan namanya pun baru tahu setelah kasus bergulir. Tahunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja, memang setiap sore kalau gak sore malam nongkrong di situ, tegas dia. AF juga mengonfirmasi bahwa Peggy berada di lokasi saat penyerangan Vina dan Eki. Waktu penangkapan saudara Peggy itu gak ada, tapi pas waktu kejadian itu, ada, jelas AF. Ternyata di tahun 2016, AF dalam kesaksian menyebutkan nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Mohon perhatian penyidik Polda Jabar, kalau sekarang Peggy dijadikan tersangka atas kesaksian AF dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun lalu, AF dan Dede ini menyebutkan nama-nama di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Tegas Hotman Paris. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, AF dan Dede menyebutkan nama-nama yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy, imbuhnya. Hotman Paris menyoroti AF yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Tapi di 2024 mereka menyebut ada Peggy, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang, hati-hati hak asasi manusia, ucap Hotman Paris. Saat menjadi narasumber di TV One pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, ex-Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai pengakuan AF sangat lemah. Ditambah 5 dari 6 terpidana kasus Vina berbeda dari AF, mereka menyebut Peggy Setiawan tak terlibat. Saya menilai tidak kuat, saksi yang terhukum sudah menarik keterangannya, ucap Susno Duaji. Ada saksi baru, tapi AF ini sangat lemah, ia menceritakan kejadian 8 tahun lalu, dari jarak 100 meter tengah malam, kebenarannya mungkin tinggal 10%, kalaupun benar cuma dia sendiri, lemah satu saksi itu, imbuhnya. Susno Duaji menilai kesaksian AF bisa menjadi kuat jika didukung dengan data dari scientific investigation. Kecuali apa yang dikatakan berupa scientific investigation, berupa DNA, sidik jari, CCTV, rekamanan pembicaraan di telepon, baru itu bukan satu saksi, baru itu kuat, ucap Susno Duaji. Ia menjelaskan lemahnya bukti yang dimiliki pihak kepolisian, membuat Peggy Setiawan seharusnya tidak ditahan. Kalau tidak cukup bukti harus dilepas, kata Susno Duaji. Kalau tidak, akan jadi masalah, imbuhnya. Disentil Hotman Paris, Jokowi akhirnya bicara soal kasus Vina, perintahkan Kapolri untuk kawal. Setelah kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, menghebohkan masyarakat, Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhirnya angkat bicara. Jokowi mengatakan sudah meminta ke Kapolri Jenderal Listio Sigit, agar mengawal kasus itu hingga tuntas. Jokowi juga meminta Polri mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut secara transparan dan terbuka. Menurut Jokowi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penuntasan kasus ini oleh Polri kepada publik. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal, kata Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, seperti dilansir Warta Kota.
Transparan, terbuka semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, ujar Jokowi. Pengacara kondang, Hotman Paris yang juga kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, meminta Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan itu. Hotman meminta agar pimpinan negara itu memberikan perhatian layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya saat itu, yakni ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dengan konvers ini mudah-mudahan sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini, Menko Polhukam mendengarkan, agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo, itu makanya kita lakukan ini, kata Hitman kepada wartawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Terlebih, saat ini Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus Vina Cirebon yakni Andi dan Dani. Kok tiba-tiba hanya ada waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus, hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima, karena memang sudah 8 tahun tidak ketangkap, jelasnya. Padahal, ada bukti hukum terkait tindak tanduk 2 pelaku yang disebut sebagai DPO. Hotman beberkan dari beragam versi dimulai pada tahun 2016. 7 pelaku mengatakan ada 3 DPO, semua diuraikan di sini, bahwa diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan dan cara memperkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama, jadi secara pidana itu perbuatan bersama, itu BAP versi pertama, ujar dia. Hotman mengatakan, BAP dari 7 orang pelaku kemudian dicabut atas saran orang tertentu. Pelaku mencabut semua babnya, jelasnya. Dalam hal ini, Hotman juga menerangkan dalam surat dakwaan dibeberkan ada 8 pelaku dengan 3 daftar pencarian orang, DPO. Begitupun dengan surat tuntutan jaksa. Bahkan, di fakta persidangan dan putusan hakim ada 8 pelaku 3 DPO. Itu sudah inkrah. Artinya apa, ada beberapa versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan tidak benar, yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang benar, yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau berdasar penyidikan kurang lebih 2 minggu oleh penyidik, tuturnya. Hotman Paris, colek, Presiden Jokowi usai Polda Jabar ralat DPO pembunuh Vina Cirebon. Ralat terkait buronan atau daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon oleh Polda Jabar mendapat tanggapan dari pengacara kondang, Hotman Paris. Bahkan, Hotman Paris sampai menyolek Presiden Jokowi terkait ketidakkonsistenan pihak kepolisian tersebut. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Awalnya, Hotman Paris mengaku kasihan melihat wajah Peggy Setiawan saat konferensi pers kasus pembunuhan Vina Cirebon. Melihat wajah perong yang dihadirkan Polda Jabar dalam konferensi pers, Hotman Paris mengurai tanggapan. Untuk diketahui, Hotman Paris adalah pengacara keluarga almarhumah Vina. Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menanggapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian. Termasuk dengan hari ini, saat Polda Jabar memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum, Hotman turut mengurai respon. Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu. Kasihan lihat muka Peggy, tulis Hotman Paris dalam postingannya di Instagram, dikutip tribunnewsbogor.com. Bukan tanpa alasan Hotman Paris kasihan terhadap Peggy. Hotman rupanya dibuat tercengang dengan hasil penyelidikan kepolisian soal DPO alias buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula, polisi mengumumkan bahwa ada 3 DPO dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun hari ini, polisi meralat pengumuman tersebut. Diungkap Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Vina Cirebon hanya 1, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya,
Jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis. Press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku. Terus yang 2 DPO kemana? Imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help. Darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. What? Tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Sementara itu, Hotman Paris dalam unggahannya juga menyoroti aksi Pegi yang berani memberontak kala konferensi pers. Setelah konpres selesai, Pegi tiba-tiba mengangkat tangannya seraya berbicara di depan media. Kendati dilarang dan ditahan oleh penyidik untuk berbicara, Pegi alias Perong tetap mengeluarkan unek-uneknya sembari direkam kamera wartawan. Di depan awak media, Pegi membantah dirinya terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak melakukan itu. Saya bukan orang pembunuhan, saya rela mati, kata Perong. Bahkan Pegi mengaku dirinya difitnah oleh kepolisian. Pegi pun rela mati demi membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu fitnah, saya rela mati, tidak, imbuh Pegi alias Perong. Diwartakan sebelumnya, penyidik kepolisian mengungkap peran Perong dalam kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pegi alias Perong disinyalir sebagai dalang atau otak pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki. Modus operandi, Pegi Setiawan, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan Vina dengan menggunakan alat kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia, ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan diborgol belakang. Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Pegi ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara.
Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Prong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Prong. Melihat hal tersebut, Prong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan.